Ketika Nabi Adam dan Hawa diturunkan dari surga, mereka menangis karena takut. Kullah bidu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Turun sana ke dunia, sebagian dari kalian akan menjadi musuh sebagian dari yang lain. Bahasanya keras tuh, tapi saya artikan jangan musuh ya. Sebagian dari kalian akan berkompetisi dengan sebagian yang lain. Ini lebih enak ya. Karena kalau musuh itu hanya keras antara hitam dan putih. Kalau berkompetisi bisa saja hitam dan putih, tapi antara yang putih dengan yang putih. Ada yang sudah bertakwa, ada yang lebih bertakwa, ada yang sudah baik, kurang baik, itu kan berkompetisi ya. Nah, tapi bahasa Al-Quran seperti itu Pak, itu ya. Sebagian dari kalian akan berkompetisi dengan sebagian yang lainnya. Tapi jangan khawatir, di bumi itu ada tempat kamu tinggal. Diyakinkan Allah, meyakinkan kita. Dan ada kesenangan. Nah ini yang menarik. Ilahin sampai batas waktu yang ditentukan. Jadi alhamdulillah kita pada siang hari ini masih diberi kesempatan minimal untuk bersenang-senang, karena emang disuruh bersenang-senang Pak, sampai batas waktu yang ditentukan. Ingat ya, kapan batasnya bisa jadi nanti setelah dari sini. Ini bahaya nih. Aja ya. Kalau ngarep surga duluan ya silakan gitu. Aku mah terakhir aja gitu. Gitu ya. Lalu Allah bilang lagi, fa imma ya'tiyanakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi Allah menasihati, nanti ketika Anda ada di bumi, datang petunjuk dariku, dan siapa saja yang mengikuti petunjukku, maka mereka tidak akan merasa khawatir dan bersedih hati. Nah ini enaknya, maka Allah turunkan Al-Quran, hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia apapun agamanya. Hanya ada satu petunjuk, yaitu Al-Quran. Hudalil muttaqin, dia juga petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan alhamdulillah kita insya Allah setelah melakukan puasa selama 1 bulan, kita sudah derajatnya meningkat ya, menjadi lebih bertakwa. Kalau Ustaz saya bilang lalakum tatakun di surat puasa itu diartikan agar kalian lebih bertakwa, gitu. Bukan agar bertakwa, tapi lebih bertakwa. Apalagi bapak-bapak kan biasa ke masjid, jadi agar lebih bertakwa. Karena kompetisinya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling mulia itulah dia yang paling bertakwa. Allah melihatnya dari situ. Jadi kita berkompetisi, siapa yang paling bertakwa. Dan sebagai khalifah, sebagai manusia yang dikasih pekerjaan banyak, pasti banyak kekurangan, banyak friksinya, macam-macam. Sehingga Allah turunkan ajaran-ajaran yang membuat kita itu mampu melaksanakan tugas kenabian tadi, melaksanakan perintah dan larangan. Di antaranya adalah puasa Ramadan yang sangat menakutkan Pak. Jadi puasa Ramadan itu 1 bulan itu momok bagi orang kafir. Karena nggak makan, nggak minum selama 1 bulan, momok bagi para mu'alaf, apalagi calon mu'alaf itu momok Pak. Beda dengan perintah sholat, Allah itu ringan-ringan saja. Wasta'inu bisabri wassalah, fa innaha lakibaratun lakabiratun ila al-khasiin. Mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi sholat itu ringan, tapi puasa ini berat. Sehingga Allah itu bermetodologi, berlogika bagaimana meyakinkan orang itu berpuasa. Sehingga ayatnya bilang apa? Ya ayyuhalladzina amanu, yang pertama, hai orang-orang yang beriman, ditingkatkan grade-nya. Dipanggil yang beriman. Ini spesial ya, beriman. Karena ternyata yang ikut puasa itu bukan orang yang beriman saja Pak. Yang belum beriman pun puasa. Yang munafik pun ikut puasa. Ada yang coba-coba. Yang non-Islam juga ikut-ikutan puasa, walaupun setengah hari. Ya. Maka kata Allah,
Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Karena ada orang ngakunya beriman. Kata Allah, ngakunya beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, tapi kata Allah mereka bukan orang beriman. Sehingga ketika Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu, ayo orang beriman suruh berpuasa, mereka ikut puasa karena ngakunya beriman. Akibatnya apa? Di hari pertama mungkin bisa, hari kedua gagal, apalagi di hari selanjutnya. Ya. Itu metode pertama, meningkatkan grade panggilan. Yang kedua, meyakinkan lagi. Allah meyakinkan, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alladzina min qablikum. Diwajibkan kalian untuk berpuasa sebagaimana juga umat-umat sebelumnya. Disebut umat-umat sebelumnya. Ketika sholat tidak disebut itu, Pak. Ketika sholat diwajibkan sholat sebagaimana juga diwajibkan umat sebelumnya, tidak. Tapi ini diangkat ini biar yakin, ini penting. Penting, Pak. Puasa Ramadan 1 bulan, makanya diangkat. Dulu juga diwajibkan. Jadi biar kamu ngerti ini. Itu betapa pentingnya itu puasa. Nanti banyak faedahnya ya. Jadi diangkat lagi. Ketiga, dikuatkan lagi dengan sebuah hadis riwayat Bukhari. Puasa itu untukku. Allah bilang begitu. Emang betul Allah butuh puasa kita? Betul nggak? Betul nggak? Enggak kan? Tapi di hadis itu puasa itu untukku. Padahal Allah tidak butuh puasa, tidak butuh ibadah hambanya. Apakah kita kafir atau munafik, maksiat atau orang alim, bagi Allah tidak berpengaruh padanya. Dia tetap saja Allah yang Maha Besar, Allah Akbar. Gak ada pengaruhnya. Tapi hadis ini bilang puasa itu untukku. Kenapa? Karena manusia itu tidak paham arti puasa itu, pentingnya puasa. Gak paham. Sebagaimana kita ngomong kepada motor kita, ya. Kalau kita bilang Tor, besok servis ya, ganti rodanya, pasti dia nolak, nggak mau sakit. Servis ganti ininya, nggak mau sakit, karena dia tidak butuh, nggak paham. Tapi kalau aku bilang Tor, besok kamu puasa untukku, dia mau karena aku punya duit, itu motor saya gitu ya. Itu pentingnya, Pak. Hadis ini juga dimaknai sebagai suatu keistimewaan, cara Allah berdialog kepada hambanya. Seperti begini, seorang presiden datang ke rumah kita, ngomong kepada kita, ini ada mangga, pentil mangga, ini untukku, kayak gitu ya. Pasti kita nggak bisa tidur, Pak. Ini mangga buat presiden. Pasti kita akan rawat, jangan sampai jatuh, rontok, kita semprot, kita cari satpam untuk jaga mangga itu. Biaya untuk merawat mangga itu lebih besar daripada harga mangga. Kenapa? Karena penting itu, karena Allah presiden. Nah, Allah itu maunya begitu. Puasa itu penting banget. Ya, penting, cuma kita nggak paham. Maka di ayat berikutnya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahwa berpuasa itu baik bagi kalian jika kalian tahu. Masalahnya kan kita nggak ngerti. Allah bilang, kalau kamu tahu, kamu akan puasa. Bahkan bisa jadi puasa setiap hari. Puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak, kan gitu kan? Karena tidak tahu. Dan yang tahu itu justru orang-orang kafir, Pak. Di Jepang itu diteliti. Ya, ada seorang penemu hadiah Nobel tahun 2016. Saya lupa namanya, di googling lah. Itu dia meneliti puasa. Pada 8 jam pertama, sel-selnya itu yang tua itu rontok, Pak, cepat, diganti dengan sel-sel baru, diganti. Jadi puasa itu memudahkan kita kembali menjadi kuat kayak bayi lagi itu. Jadi tambah sehat. Di dalam sebuah hadis juga begitu, berpuasa itu menyehatkan. Cuma kita nggak tahu yang diliti orang lain, dan itu benar. Di Amerika juga diteliti, Pak. Ada penelitian hubungan kata dengan perilaku. Tapi ini bisa dipakai sebagai referensi untuk kita berpuasa. Ternyata, Pak, selama 1 bulan, penelitian itu sudah 1 bulan di Amerika itu. Dikelompokin, kelompok A, kelompok B. Kelompok A suruh berbicara yang baik-baik, yang positif-positif, dikelompokin. Yang B, yang buruk-buruk.
terus bicara diskusi antar mereka yang baik-baik yang A. Setelah 1 bulan hasilnya apa? Kelihatan Pak dari wajahnya. Jadi didatangkan juri, mereka semuanya berjejer tanpa nama. Juri suruh para orang lain didatangkan bahkan dari Indonesia, ya, dari beberapa negara, itu suruh mengelompokkan mahasiswa tadi, ini mahasiswa ya, dikelompokkan, ya. Itu nggak boleh bertanya kamu apa B, nggak boleh, cukup dilihat dari wajahnya. Ternyata orang yang di kelompok A yang bicara positif terus, wajahnya berseri-seri Pak. Jadi gampang, ini kelompok A, ini yang murah nih, B, ini banyak utang kali B. Gampang Pak. Itu puasa itu seperti itu. Konsep puasa Ramadan yang 1 bulan itu, kita tidak boleh berbuat maksiat, ya kan? Harus ngomong yang baik-baik, ya kan? Jadi berpikiran positif terus. Malamnya kita suruh amalan tadarus, taraweh dan sebagainya, dan dikasih iming-iming surga, diiming-iming dihapus dosanya. Itu kan harusnya berseri-seri. Makanya saya katakan orang yang berpuasa itu gampang dilihat wajahnya nih. Saya lihat wajahnya nih. Kalau yang berseri-seri itu berpuasa. Harusnya Pak, harusnya berseri-seri seperti bayi. Bayi dikatakan kan? Nah, udah bayi sudah muda. Wajahnya berseri-seri harusnya. Dan di dalam puasa itu kita belajar tentang integritas. Ya kan? Satunya kata dengan perbuatan. Berpuasa itu hanya Allah yang tahu kan, dan dirinya. Jadi walaupun sampai apa itu namanya pencitraan, pura-pura loyo, pura-pura kelaparan, ketahuan, nggak bisa. Hanya Allah. Itu kita dilatih selama 1 bulan untuk jujur, Jadi puasa itu kita dilatih untuk berintegritas. Makanya orang-orang yang berhasil dalam puasanya itu adalah orang-orang yang istiqomah. Saat kita istiqomah ini berintegritas, Pak. Berintegritas. Lawan dari integritas itu adalah munafik. Maka kemenangan orang-orang yang telah berpuasa adalah kemenangan istiqomah terhadap kemunafikan. Kemenangan keimanan terhadap kekafiran. Gitu ya. Kan tadi yang kafir, tadi yang munafik kan pura-pura puasa tapi gagal juga, kan gitu ya. Gitu. Itulah hebatnya puasa. Sehingga dalam semua ajaran agama Islam, apapun biasanya kifarat, atau kifarat ya, kifarat dendanya itu disuruh puasa Pak. Pokoknya puasa Ramadan, gagal suruh mulang, kodok. Kalau nggak bisa baru ya. Ketika seseorang itu membunuh tanpa sengaja di dalam Islam, nggak sengaja dibunuhnya nih. Kalau sengaja, jahanam jelas. Ini nggak sengaja saja, maka dia harus bayar fidyah, hadiah. Kemudian dia memerdekakan budak. Kalau nggak bisa suruh puasa 2 bulan berturut-turut. Sudah 1,5 bulan, nggak, terus gagal, mengulang lagi dari awal. Suruh puasa 2 bulan berturut-turut. Orang yang melanggar sumpah, kita kan sering sumpah ini, sering. Kifaratnya, kalau tidak bisa memberi makan orang miskin 10 orang, maka disuruh puasa 3 hari. Dan banyak ajaran seperti itu pasti dilemparkan ke puasa. Ada apa dengan puasa? Jadi penting banget. Penting puasa. Karena di dalam puasa itu kita disuruh mensucikan diri, berpikir jernih. Badannya sehat, wajah berseri-seri, ingatnya kebaikan. Jadi orang-orang yang membunuh, yang bermaksiat, itu ada masalah di badannya, ada masalah di mentalnya. Maka solusinya suruh berpuasa. Itu penting sekali. Ya. Makanya ketika puasa itu selesai, maka ibarat bayi yang fitrah kembali ke fitrah, sehat, pintar dan cerdas, dan siap melaksanakan tugas sebagai melanjutkan risalah kenabian. Itu puasa itu penting sekali, sehingga kita mengenal ada puasa Senin Kamis, ada puasa Nabi Daud. Bahkan orang Torikot itu puasanya setiap hari Pak, kecuali hari-hari haram puasa.
Mereka tidak mati, tidak. Ada yang puasa nggak makan nasi, yang diabetes gitu. Jadi puasa itu penting banget, sangat penting gitu ya. Makanya ini sangat mengagetkan Pak. Kenapa? Yang namanya wajib biasanya kan ringan. Sholat yang diwajibkan kan paling 3 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat. Yang wajib yang sunnah kan bisa sampai 21 rakaat, 36 rakaat banyak. Itu yang wajib sedikit. Tapi kenapa puasa yang wajib kok 1 bulan berturut-turut? Itu penting. Ternyata kita itu ada masalah dengan nafsu kita yang menjadikan badan kita itu tidak seimbang. Makanya perlu dibersihkan ya agar kita menjadi seimbang. Gitu ya. Kemudian di akhir puasa, kalau tradisi kita kan ada lebaran, karena beda dengan di Arab ya. Ya zaman Nabi kan dulu nggak ada mudik-mudikan, sekarang mudik. Setahun sekali baru ketemu ya sekalian minta maaf ya. Minal aidin, kembali ke awal lagi ke fitri ya, wal faizin, dan mendapatkan kemenangan tadi Pak, kemenangan apa itu, keimanan terhadap kekafiran kembali itu menangnya, bukan telah menang melawan Ramadan kemudian kita bebas bermaksiat lagi, tidak, tapi menang mampu mengalahkan kemunafikan, mampu telah mengalahkan kekafiran dan menjadi sehat gitu. Itu saja dalam tradisi kita nggak cukup, masih perlu pakai halal bihalal. Halal tuh halal, bihalal dengan halal bingung. Karena itu bahasa kita ya. Jadi gini, ini terutama para pejabat, dan ini sangat tepat nih karena kalian bapak-bapak ini pejabat semuanya nih. Sehari-hari kan sering bertemu, ya kan? Bertemu, berkomunikasi, bercanda. Apalagi urusan pekerjaan yang sangat serius, apalagi ada uangnya dan macam-macam. Maka hal maksudnya apalagi nih? Ya kalau ada sedikit-sedikit yang salah ya dihalalin deh, kayak gitu. Halalin ya. Ya aku pinjam kemarin lupa nyaur, halalin ya. Itu maksudnya gitu. Halalin itu hal itu sebetulnya. Jadi hal itu aslinya adalah menghalalkan yang haram. Tapi yang hutang gede saya kira enggak tuh. Dibatalin. Ya kesalahan sedikit lah, laporan yang terlambat ya dihalalin ya, nah gitu baru enak. Itu hal dihalal. Jadi saya minta dihalalin, yang saya juga minta dihalalin. Jadi kosong-kosong, sehingga tidak ada hambatan psikologi dalam bersilaturahmi, gitu ya. Jadi kalau tadi puasa tadi di badan kita itu dibersihkan, nggak ada. Begitu hal dihalal adalah membersihkan hambatan psikologi dalam silaturahmi. Coba kalau kita belum belum salaman ya, kan kayaknya nggak enak. Apalagi yang ada utangnya kan udah enak. Coba kalau udah ketemu senyum, udah dihalalin lagi, udah akrab. Ya. Jadi fungsi hal bihalal itu seperti itu. Jadi lupakan semuanya kesalahan, ya. Maju, mulai dari awal lagi ke tempat yang lebih baik. Dan insya Allah nanti kita akan mencapai ke sana, ke tempat yang lebih baik. Kesuksesan. Apa itu suksesnya? Kalau dalam Al-Quran Pak, sukses itu adalah ketika kita dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, itu sukses. Sekarang belum. Sekarang sudah sukses sih. La hafun alim wa rahmi yazanun, udah tenang karena gajian jalan terus kan. Enggak takut. Tapi nanti di sana masih ada kriteria lagi. Maka kita perlu ditingkatkan ketakwaan kita.